Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis campuran dari 3 tepung. Rasanya enak banget, lembut, kenyal, dijamin resepnya anti gagal. Cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, siapkan wadah yang agak besar. Masukkan 2 gelas atau 250 gram tepung ketan untuk 1 gelasnya penuh munjung. Gelas keduanya juga penuh munjung ya. Lanjut masukkan 2 gelas atau 200 gram tepung beras untuk 1 gelasnya tidak penuh munjung. Gelas keduanya juga tidak penuh ya teman-teman. Masukkan 1 gelas untuk batasnya seperti ini tidak penuh atau 100 gram tepung terigu. Masukkan 1/1/3 atau 300 gram gula pasir 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 1/3 gelas batasnya seperti ini jadi tidak penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 5 gelas atau 1300 ml santan. Untuk 1 gelas santannya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Dan untuk gelas kelimanya juga penuh ya. Kemudian semua bahannya kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran sedang biar rasa kue lapisnya enak dan gurih. Untuk santannya ini tidak dimasak ya teman-teman. Kalau teman-teman bikin buat jualan, santannya dimasak terlebih dahulu hingga mendidih biar kuenya awet nggak cepat basi. Semua adonan udah tercampur rata. Terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada bahan yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 3 adonan sama rata. Untuk adonan pertama kita masukkan warna hijau muda secukupnya, kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat. Ini bertujuan biar nanti hasil warna hijaunya cantik, tidak ngejreng. Di adonan kedua kita masukkan warna pink secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau dan pinknya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera. Kelihatan teman-teman hasil adonan hijaunya cantik ya kalau kita tambahkan sedikit pasta coklat, tidak terlalu ngejreng. Lanjut di adonan ketiga kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya ini kita larutkan dengan sedikit air panas. Aduk-aduk hingga warna putihnya larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah nggak buram. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, untuk bagian bawahnya kita kukus lapis pink sebanyak 4 kali. Untuk per lapisnya 150 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tusuk kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 7 menit atau pastikan lapisannya ngeset atau mengeras ya. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matang kuenya merata dan permukaannya mulus tidak bergelombang. Setelah 7 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis kedua warna pink. Kemudian lanjut kita kukus selama 7 menit. Untuk mengukus video lapis pinknya saya contohkan 3 aja. Setelah ini masih ada sisa 1 kali lagi, kita kukus aja lapis pinknya hingga selesai. Setelah lapis pink selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Untuk lapis putihnya kita kukus sebanyak 2 kali. Untuk per lapisnya 150 ml. Lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua.
Kemudian lanjut kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih ke lapis hijau. Di tahap ini kita kukus sebanyak 2 kali. Untuk per lapisnya 150 ml dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis hijaunya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua. Kemudian kita kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis hijaunya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih ke lapis putih. Untuk lapis putihnya juga kita kukus sebanyak 2 kali. Untuk per lapisnya 150 ml. Kemudian kita kukus untuk per lapisnya selama 7 menit ya. Setelah 7 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Oh ya teman-teman, sebelum kita tuang adonan ke loyang, sebaiknya diaduk-aduk dulu ya supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Kemudian lanjut kita kukus kembali lapis putihnya selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih untuk bagian atasnya. Kita kukus lapis hijau sebanyak 2 kali. Untuk per lapisnya 150 ml. Kemudian kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit, sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua atau yang terakhir. Untuk per lapisnya sama aja. Dan untuk adonan lapis yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue lapisnya udah matang ya. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapis ketannya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin ide jualan yang satu ini, dijamin resepnya anti gagal ya. Nah untuk hasilnya seperti ini, langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong kecil seperti ini kita kemas ke dalam plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke teman-teman semua, selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat. Setelah kue lapisnya dipotong, sekarang kita cobain. Kelihatan hasilnya cantik banget. Untuk teksturnya lembut dan sedikit kenyal. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya enak banget, lembut, manisnya pas, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya nggak habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.